Pantai Canggu adalah salah satu daya tarik wisata yang terletak di Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Keindahan Pantai Canggu sudah terkenal tidak hanya ke seluruh pelosok negeri, melainkan juga ke mancanegara, di mana pada tahun 2013, Pantai Canggu menduduki peringkat ke-39 dari 100 pantai terbaik di dunia versi CNN. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Pantai Canggu, berbagai dampak negatif pun mulai terjadi. Salah satunya yaitu kemacetan. Banyak wisatawan maupun warga lokal Bali yang mengeluhkan kemacetan kawasan Canggu. Selain itu, masalah sampah juga mulai dirasakan karena banyaknya aktivitas wisata di pinggir pantai sehingga mengotori Pantai Canggu. Masalah-masalah ini mengindikasikan telah terlampauinya daya dukung pariwisata di Pantai Canggu atau overtourism. Menurut Peters tahun 2018, overtourism akan terjadi apabila dampak pariwisata telah melampaui tourism carrying capacity. Namun, apakah benar carrying capacity di Pantai Canggu telah terlampaui? Penelitian ini dilakukan untuk mengonfirmasi hal tersebut. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk mengukur Tourism Environmental Psychological Carrying Capacity atau TEPCC. Pada tahun 2020, Wang dan kawan-kawan menyebutkan bahwa TEPCC adalah jumlah maksimum pengunjung yang bisa mengunjungi sebuah destinasi pariwisata pada saat yang bersamaan tanpa menimbulkan penurunan kualitas kepuasan pengunjung di sebuah situasi lingkungan yang spesifik. Dengan memahami TEPCC, pengelola Pantai Canggu akan dapat memiliki informasi yang dapat digunakan untuk mengelola pariwisata di Pantai Canggu dengan lebih baik melalui perumusan kebijakan yang berbasis data. Penelitian untuk mengukur TEPCC ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer yaitu para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Canggu. Sebanyak 262 responden yang terdiri atas 100 wisatawan domestik dan 162 wisatawan mancanegara berhasil dikumpulkan melalui survei yang dilakukan sejak tanggal 16 Mei hingga 5 Juni 2023. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin dengan nilai 1 sangat tidak penting atau sangat buruk dan nilai 5 sangat penting atau sangat baik. Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan teknik Importance Performance Analysis oleh Martilla and James tahun 1977, di mana perpotongan crosshair yang membagi kuadran menjadi 4 bagian ditentukan dengan menggunakan nilai rata-rata atau mean. Dengan menggunakan IPA akan diperoleh gambaran mengenai tingkat kepentingan indikator-indikator carrying capacity di Pantai Canggu dan performance atau kinerja dari indikator-indikator tersebut, sehingga mampu menggambarkan TEPCC di Pantai Canggu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, cleanliness of beach environment, yang didefinisikan oleh Chen dan Bao tahun 2015 sebagai a clean recreational marine space which is the key to recreational experience and travel intention, yang terbagi lagi menjadi 3 indikator, yakni clean beach, controlled waste discharge, dan water quality standard. Variabel kedua yaitu safety, yang didefinisikan sebagai creating a safe beach space and promote safety awareness of beach goers oleh Chen dan Bao tahun 2015, di mana variabel ini juga dibagi menjadi 3 indikator, yakni management of different uses, lifeguards and life-saving equipment, dan safe access to beaches. Variabel ketiga yakni beach protection and management, yang didefinisikan juga oleh Chen dan Bao tahun 2015 sebagai management of different uses that prevents conflict between incompatible activities and or isolate certain activities to a particular area in order to reduce potential hazard. Variabel ini terbagi menjadi 4 indikator, yakni emergency plan, a beach management committee, local community value, dan sediment and habitat management. Yang keempat, facilities and services, yang didefinisikan oleh Pitana dan Diarta dalam Astuti Danuk tahun 2016, di mana fasilitas destinasi atau amenitas merupakan elemen dalam destinasi atau berhubungan dengan destinasi yang memungkinkan wisatawan tinggal di destinasi tersebut untuk menikmati atau berpartisipasi dalam atraksi yang ditawarkan. Variabel ini dibagi oleh Chen dan Bao tahun 2015 menjadi 4 bagian, yakni information provision, waste disposal bins and recycle bins, parking spaces, dan toilet, restroom, and shower facilities. Variabel yang terakhir yakni crowding. Menurut Peters tahun 2018, crowding merupakan respons psikologi seseorang terhadap kepadatan berupa perasaan kurang privasi dan interaksi yang tidak diinginkan. Variabel ini dibagi menjadi 4 indikator oleh McKinsey & Company and WTC tahun 2017, yakni masyarakat lokal yang terasing, ancaman terhadap budaya dan warisan,
kapasitas infrastruktur, dan menurunnya kualitas pengalaman wisatawan. Dari penelitian kami, diperoleh hasil analisis terhadap respon wisatawan domestik seperti gambar berikut. Berdasarkan hasil analisis IPA, pada wisatawan domestik, terdapat beberapa pernyataan yang berada pada kuadran 1, yaitu pernyataan mengenai sampah, pernyataan mengenai stand penyewaan, pernyataan berkaitan dengan tempat sampah, berkaitan dengan pusat informasi wisata, dan yang terakhir yaitu pernyataan mengenai pengelolaan pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator daya dukung lingkungan berdasarkan pernyataan tersebut dinilai memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi performanya buruk. Analisis IPA juga menunjukkan bahwa pernyataan yang terkait dengan variabel crowding sebagai indikator yang paling banyak dikenal dari carrying capacity tersebar tidak hanya di kuadran 1, melainkan juga di kuadran 2, 3, dan 4. Indikator tentang kemacetan dan penurunan kualitas pelayanan misalnya disetujui oleh responden, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Canggu merupakan destinasi pariwisata yang macet, di mana banyaknya jumlah wisatawan telah mengakibatkan menurunnya kualitas pengalaman wisatawan. Pernyataan lainnya mengenai kepadatan di Pantai Canggu dan konflik antara wisatawan dengan penduduk juga terjadi di Canggu, meskipun kedua hal tersebut tidak dianggap penting oleh wisatawan. Menariknya, kebisingan sepertinya menimbulkan persepsi yang berbeda di antara wisatawan dan penduduk lokal. Ketika penduduk lokal merasa keberatan dengan kebisingan yang terjadi, wisatawan justru menganggap bahwa kebisingan bukanlah hal yang penting. Bahkan mereka menganggap bahwa Canggu bukanlah destinasi yang bising. Maka dapat disimpulkan bahwa carrying capacity pada pernyataan-pernyataan tersebut telah terlampaui. Namun, analisis terhadap respon wisatawan mancanegara menampakkan hasil yang cukup berbeda yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil analisis IPA pada wisatawan mancanegara, terdapat beberapa pernyataan yang berada pada kuadran 1, yaitu pernyataan yang berbunyi, Canggu Beach is clear from sediment, the habitat on Canggu Beach is well preserved, dan easily find information center in Canggu Beach. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator daya dukung lingkungan berdasarkan pernyataan tersebut dinilai sangat penting tetapi performanya buruk. Berdasarkan hasil analisis ini, maka pengelola harus memberikan perhatian lebih pada beberapa masalah seperti adanya endapan pasir pada Pantai Canggu, habitat di Pantai Canggu yang tidak terjaga dengan baik, dan juga ketersediaan pusat informasi. Menariknya, wisatawan mancanegara sepertinya tidak menganggap penting pernyataan-pernyataan yang menggambarkan carrying capacity di Pantai Canggu, seperti misalnya pengelolaan pengunjung, kebisingan, kepadatan pengunjung, penurunan kualitas pengalaman wisatawan, serta konflik antara wisatawan dengan penduduk lokal. Meskipun tidak dianggap penting, wisatawan mancanegara menganggap performa dari pernyataan-pernyataan tersebut rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa carrying capacity di Pantai Canggu telah terlampaui, meskipun hal tersebut tidak dianggap penting oleh wisatawan mancanegara. Dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis psychological carrying capacity di Pantai Canggu, ditemukan beberapa indikator yang dianggap memiliki kepentingan tinggi oleh wisatawan, namun kinerjanya rendah, seperti kebersihan lingkungan, kelengkapan fasilitas dan pelayanan, serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelola harus memfokuskan upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini untuk mencapai tujuan wisata berkelanjutan dan memastikan kenyamanan wisatawan. Wisatawan domestik merasakan overcrowding pada variabel fasilitas dan variabel crowding. Overcrowding mengindikasikan bahwa dampak pariwisata di Pantai Canggu telah melampaui carrying capacity. Maka dapat disimpulkan bahwa carrying capacity pada pernyataan-pernyataan tersebut telah terlampaui. Sedangkan wisatawan mancanegara merasakan overcrowding pada variabel beach protection and management. Tepatnya pada pernyataan mengenai keberadaan sedimen dan preservasi habitat, serta pada variabel facilities and services mengenai kemudahan menemukan pusat informasi. Adapun indikator-indikator penting yang berkaitan dengan crowding yang justru dinilai tidak penting dan memiliki performa yang buruk oleh wisatawan mancanegara yang disebabkan oleh budaya dan cara pandang yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kepentingan dan penilaian oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Meskipun berada pada tingkat kepentingan dan penilaian yang berbeda, penilaian crowding wisatawan domestik dan mancanegara memiliki nilai yang buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa TIPCC pada Pantai Canggu telah terlampaui. Berdasarkan kesimpulan di atas, penting untuk mempertahankan keseimbangan antara jumlah wisatawan yang berkunjung dan kapasitas fisik serta lingkungan di Pantai Canggu dengan mengatur kepadatan wisatawan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Pantai Canggu.
Rekomendasi lainnya berdasarkan hasil analisis IPA wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara adalah memperbaiki pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas yang memadai seperti pusat informasi dan tempat penyewaan, mengatur pengelolaan pengunjung yang baik, pembersihan dan pengelolaan endapan, menambah pos informasi atau papan informasi, dan pemulihan habitat melalui penanaman vegetasi pantai, restorasi ekosistem mangrove, dan upaya pemulihan terumbu karang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan terkait hasil penelitian yang kami lakukan mengenai TIPCC di Pantai Canggu.